Gue tuh penasaran gitu. Pas dia mandi, kira gue nongkrongin di kamar mandinya. Dia gak mau mandi dong, ada gue. Iya. Bang, gak apa-apa mbak, saya cuma pengen tahu doang gitu kok. Itu gue SMA kelas 3. Tingginya sekitar 150. Oh iya, tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi. Rambutnya sebahu. Bahunya serambut. Udah menor, kecil anaknya. Hari pertama udah langsung pakai kancut. Bini gua Waduh, dipakai. lu langsung boleh juga nih gitu ya. Supir gue Jasiman ini luar biasa, jasanya besar. Oh itu yang ada di konten itu? Iya, gue pernah ditinggal di Indomaret. Lu ngapain sih WhatsAppan mulu tadi sih? Kagak. Ngapain sih lu? Ada kiriman ke rumah. Kiriman apa? Makanan. Udah. Kan puasa Andre. Maksudnya buat buka. Oh. Emang lu udah buka? Gue lagi ngetik, takut salah ngetik gue. Bentar. Oh, lu emang gak bisa multitasking gitu ya? Gak bisa. Kenapa? Tuh kan gue jadi salah nulis kan. Saya nulis apa? Kulkas jadi ke kalkun. Lu sih Jauh banget ke kulkas. Ini sih lu lagi. Kulkas maksudnya. Lu pakai autocorrect kali? Enggak ada. Itu masih ngetik mulu sih. Satpam gue bego soalnya kalau gak jelas. Oh, ini bisa jadi topik nih. Iya. Satpam. Orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau asisten rumah tangga lu pinter deh. Oh, pinter. Oh, si Mbak Marni itu. Mbak Marni udah lama ini bukan Mbak Marni sekarang. Mbak Marni di rumah gue. Ya itu urusan lu. RT lu kenapa jadi ngomongin gua? Iya bukan, gue nanya. Sama namanya soalnya. Driver lu pinter nih. Ipul pinter. Oh, Ipul. Ipul Mujib. Ipul Mujib namanya. Mujib. Sebelum Ipul siapa? Iman. Kurang beriman. Kurang Mujib. Tapi ini ngomongin orang-orang di sekitar kita yang pernah kerja sama kita juga lucu ya. Oh iya. Buat jadi topik ya. Yes. Ayo oke. Kita balik lagi Paranoise. Iya. Di Kurnia, Trio Kurnia. Ada Andre Kurnia di sini. Vincent Kurnia dan juga Desta Iman. Kurnia dong. Kita bikin itu dong. Desta Kurnia. Kita bikin semacam kayak spanduk atau pamflet. Pamflet Kurnia gitu. Hari gini bikin pamflet biar orang-orang tahu Kurnia tuh apa ya. Nempel di tiang listrik ya. Oke, nanti kita buat. Kita hubungi Bugito tuh penyalur asisten rumah tangga. Iya, yang tiket tuh apa? Ibu Dibio. Danu. Sedot WC. Bukan alat pesta. Oh, di Handa Danu. Iya. Iksan Trans 7 kan. Tapi ada juga. Apa tuh? Badut. Oh, enggak itu beda-beda. Ulang tahun. Ya beda-beda. Iksan daerah lo Iksan, daerah gue Mujib bisa juga kan. Badut ulang tahun tuh kadang-kadang kasihan loh. Ada pernah pengalaman nih teman gue nih. Ada tulisan di tembok tuh. Pohon-pohon tuh. Badut ulang tahun hubungi sekian. Iya. Terus teman gue nelpon. Halo, dia kata, ya halo, ini Badut ulang tahun, betul. Selamat ulang tahun ya. Marah-marah dia di sana. Kasihan dong. Iya, ucapin selamat ulang tahun. Tapi tulisannya kan Badut ulang tahun. Iya, bukan salah juga. Enggak salah juga. Dipikir Badutnya ulang tahun kan. Iya. Nah, ditelepon akhirnya. Iya. Sejak itu dia akhirnya enggak jadi badut lagi. Itu jadi apa deh? Jadi imam. Ya bagus ya. Bagus. Ya. Imam buat keluarganya. Imam buat keluarganya. Si Iksan itu kan? Iksan tadi. Iya. Iksan badut. Iya kan Iksan badut Iya, kan? betul. Iya, tadinya badut kan, sekarang jadi imam keluarganya. Iya. Kerja apa dia sekarang? Jadi badut. Balik lagi dong. Dia katanya berhenti. Gimana sih? Oke, kita akan ngobrolin soal ini ya. Mungkin supporting system di dalam rumah tangga. Ada asisten rumah tangga, ada driver. Nah, kita tuh harus berterima kasih loh sama orang-orang seperti ART, driver, tukang taman dan lain. Kita harus terima kasih. Dan asal lo tahu ya, nyari sekarang di masa sekarang ini, nyari orang-orang yang cocok dengan kita, susah. Yang betah sama kita dan kita juga cocok sama dia. Betul, itu susah banget. Sesebel-sebelnya kita, semarah-marahnya kita sama mereka dengan apa yang udah mereka lakukan, kekonyolan dan juga mungkin kebegoan gitu ya istilahnya ya kasarnya. Tapi itu adalah karunia yang sudah lewat dan menghiasi hidup kita. Itulah Trio Kurnia. Selalu ngobrolin kurnia. Iya. Karunia. Kita nggak boleh lupa sama orang-orang. Bahkan mungkin tanpa sadar kadang-kadang ada orang-orang seperti mereka tuh yang berjasa banget buat hidup kita. Oh iyalah. Tanpa mereka kita kayaknya bakal susah banget gitu. Orang pertama ketika ada apa-apa di rumah, bukan tetangga, bukan siapapun, dia dulu nih. Iya. ART dulu nih. Kalau kita baik sama dia pasti akan. Iya, itulah. Timbal balik. Namanya juga manusia kan ada hubungan take and give. Sabun. Itu gift, sabun doang. Sabun, gift itu. Iya. Dulu gue inget pernah ada. Zaman dulu kan Mbak sering kabur ya. Iya nggak sih? Iya. Sampai sekarang juga masih deh. Iya, baru kerja sebentar tiba-tiba lihat kamarnya udah kosong. Baju-baju diangkutin. Nah. Padahal gue biasa aja nggak. Paling gue cambuk doang.
Ya, kenapa mereka kabur? Tapi ngomong-ngomong ART serba salah loh. Kita bayiin dia, kita kasih dia fasilitas, kita nggak Iya, pernah iya. marah. Tetap aja dia kayak gitu tadi kabur tanpa sebab. Ada yang nyolong juga. Iya kan? Ada beberapa yang kemarin nyolong sepatu bini gue banyak diambil. Terus ketahuan disimpan di bawah kolong ranjangnya. Pas cek ini sepatu siapa? Sepatu saya bu, saya beli. Oh ya udah, akhirnya sepatu dia sendiri ternyata. Bukan sepatu saya. Itu berarti bukan nyolong dong. Gue Bukan salah. nyolong. Gue pikir Itu ternyata mirip-mirip, fitnah. ternyata mirip. Yang gitu paling doang. aneh gue waktu masih tinggal di sektor 4, Ri. Oh iya. Neni itu apa? Gue nyari Neni, iya. babysitter. Baby sister. Ah, iya. Adiknya si baby ya. Iya. Datang udah menor, kecil anaknya, kayaknya agak tengil, cewek. Terus Tengil, menor gini-gini. Hari pertama dia turun udah langsung pakai kancut ini bini gua dipakai. Aduh. lu langsung boleh juga nih gitu. Wah, bini gua nggak ada di rumah. Enggak, lu tau dari mana dia pakai kancut? Karena mbak gua yang satu lagi yang laporin. Terus lu cek mana gitu, mana lihat Buka gitu. Nggak juga. Terus gimana? Cuman Lu tuh- kelihatan lah maksudnya. Gua tembak langsung. Kamu pakai gini. Ah. Bini gua yang nanyain langsung. Terus Iya beneran dipakai gitu. pakai. Alasannya dia lupa bawa atau apa gitu. ya nggak salah juga. Salah dong. Lah gimana orang dia nggak punya kancut daripada dia nggak pakai kancut di rumah lo lebih bahaya lagi. Bisa beli dong, kan bisa tolong beli. Iya, Atau lapor banyak ya. atau lapor ngomong ke nyonya. Iya, gitu. iya. Mereka tuh kadang-kadang gitu ya, nggak mau ngomong pertama ya, disuruh ngomong tuh nggak mau ngomong. Butuh apa? Nggak, udah saya Iya, ini. iya, Tapi iya. padahal banyak yang di kepalanya. Dulu mbak gua ada yang suka nyolongin ini ati ayam. Jadi dia lagi masak ayam kecap gitu ya. Nah, itu mbak lo pemusang. Nyokap gua ke dapur kan terus lihat, lah kok atinya pada groak ya? Pada nggak ada ati kan, lu tau nggak ati ayam yang di itu kan ada Iya, suka ada iya, atinya iya. tuh. Kok pada nggak ada di nempel di. Lu tau ati ayam yang nempel ini nggak sih? Tahu, Yang tahu. di ayamnya Iya, gitu. iya, iya, Nah itu iya. nggak ada. Oh, Tanyain. digerok-gerokin sama dia. Iya, nyokap gua langsung marah. Ya karena kan dia kalau izin aja gitu, Bu, saya mau Ngomong ati. aja. Ngomong aja. Iya. Sebenarnya hatinya doang. Artinya Iya. jadi ayam tuh kan biasanya satu paket ya, ati berdaging tuh. Iya. Jadi geroak-geroak gitu. Iya, groak itu. Jadi dia mau nyaingin Apple. Apple. Apple kan groak tuh. Apple groak. Iya, groak. Iya, iya. Oh. Lu ada juga Gak dibahas tuh yang Apple. Gak usah. Gak usah. mau dibahas dia. Gak usah. Mau dibahas. Lanjut, gak usah. Lanjut aja. Lanjut. Anjing. Lu ada mbak gue juga yang selalu, gue tuh waktu kecil penasaran gitu. Pas dia mandi, suara mandinya kan kadang kedengaran tuh. Ini penasaran kayak apa sih mandi gitu? Waktu Iya. kecil namanya masih kecil ya. Sabunnya pakai sabun batangan mas itu. Nah itu bunyi sok gitu kan, jadi penasaran Iya, gue. ada batunya tuh pakai batu. Nah, ya, Gosok Iya, pakai batu. gosok Iya, pakai Pas batu. gue recet-recet badannya semua ya, darah semua. Pakai batu Kenapa? apung. Pakai batu. Enggak, tapi gue bener gue penasaran. Akhirnya gue nongkrongin di kamar mandinya, dia nggak mau mandi dong. Ada gue. Iya. Bang, apa mbak? Saya kan cuma pengen tahu doang gitu, gue beralasan. Itu gue SMA kelas 3. Itu mah cabul namanya begitu. Enggak masih SD. Tapi akhirnya dibilang diraduin ke nyokap gue lagi. Kan malu ya. Iyalah. Ya gue nggak tahu, namanya masih kecil. Nyokap gue marah. Dedi nggak boleh begitu ya. Kalau mbaknya mau mandi, biar aja mandi, nggak usah di dalamnya gitu. Akhirnya gue, udah akhirnya dia mandi, gue nggak di dalam, tapi gue pintunya dibuka, gue bilang gitu. Lah pak, ada pengalaman Kalau lagi? gua mbak-mbaknya ada juga yang klepto. Oh, itu banyak. Nah, jadi kalau belanja nih dari supermarket gitu kan banyak makanan tuh. Iya. Itu makanan yang satu itu tuh ada beberapa yang kayak Satu apa beberapa sih? beberapa Oke. pasti hilang lu. Coklat beng-beng. Oh, Nah, itu hilang tuh. Itu benar kesukaan anak gua kan. iya. Oh Nyata, ini berarti belum lama dong? baru-baru aja nih, Oke. Ternyata ada yang satu pembantu yang senior ngomong, dia waktu bersihin kamar, di bawah tempat tidur banyak banget makanan. Aduh, Jadi sama dia jadi dia kan kalau belanja yang nyortir mereka Iya. untuk masukin ke lemari. Itu beberapa ada yang diambil masukin gitu ke sana. jadi itu namanya mengitil ya kalau kayak gitu ya? Mengutil, Iya, mengutil. Tadi gua nggak mengutil. Udah, langsung nggak pakai tadi ngaling-ngaling, hari itu juga out. Cabut. Karena kan kejujuran kan yang kita Iya. butuhkan. Tapi kalau gitu lo sering kepikiran nggak? Kenapa dia melakukan itu? Apakah karena kurang apa yang kita udah kasih? Atau memang tabiatnya begitu? Itu sih tabiat ya. Tabiatnya. Karena dia kurang bersyukur. Iya. Kalau memang dia menerima apa yang sudah dia dapat, harus dia bersyukur. Kalau memang merasa dia kurang, ya jangan melakukan hal kayak gitu. Minta. dong. Lu bisa gambarkan nggak seperti apa waktu itu Orangnya ya? penampilan? Tingginya sekitar 150. Oh iya, tidak terlalu tinggi ya? Tidak terlalu tinggi, tapi agak sedikit apa namanya? Gemuk. Agak berisi. Berisi. Oke. Begitu. Rambutnya sebahu, Hmm. bahunya serambut. Jadi Waduh,
tinggi dong ya baunya. Baunya di atas ya. Iya, tinggi enggak, pendek enggak, sedang. Gitu. Terus wajahnya kelihatan emang terlihat ada sesuatu atau memang dia Enggak, wajahnya sangat lugu. Oh, Lugu sekali dan Iya, iya. orangnya rajin, baik gitu. Kalau kerja sih nggak masalah. Nggak masalah. nggak sangka ya. Nah, itu kita nggak nyangka gitu. Sehingga kita berarti mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita hebat, kerja bagus, nama Fitur besar. ada nggak lagi nggak Fitur? Siapa orang yang mungkin ada Gua belum kelar nih, gua belum kelar. Sorry. Ternyata yang paling pertama itu adalah attitude. Attitude. Iya nggak, itu Betul, yang betul, dijaga. betul. Lu Benar, ngetop, lu keren, lu siap, attitude tuh jelek percuma. Betul, setuju. Dulu mbak lo ada yang suka mukul anak lo nggak? Nah ini dia tadi. Mbak gua ada. Wow, Ketahuan dari CCTV. Gua hajar lebih ini lagi Anak lo? Banyak. Jangan ada menyentuh anak gua begitu. Wah, Iya. gua kan lagi siang tidur siang, ya kan. Padahal ada gua loh. Ada anak gua kok nangis kenceng banget gitu di bawah, masih umur 2 tahun waktu itu. Si Miska. Terus gua lihat kan lagi ditarik sama mbak gua, kayaknya nariknya agak kasar ya menurut gua, ditarik ke atas tangga. Terus gua cek CCTV gua dong. Mbak gue itu lagi mandi. Enggak bukan. Jadi gua cek CCTV. Ternyata pas lagi nyuapin makan anak gua nggak mau, dikeplak mulutnya gitu. Aduh. Wah, langsung emosi membabi buta gue. Terus? Tapi karena dia itu masih adalah hubungan saudara dengan driver gue waktu itu, keluarga, jadi gue takut nanti dia dendam atau apa segala macam, jadinya bisa balas. Jadi udahlah, akhirnya keluarga gue suruh pergi dulu semua. Akhirnya gue sama mbak gue udah, mbak besok langsung keluar ya, gue gitu. Kenapa saya nggak bisa dikasih minta maaf pak dia gitu? Nggak ada. Lu sebutin nggak kenapa alasannya lu mengeluarkan dia? Sebutin dong mbak, lihat ini video ini. Gitu. Terus kata dia apa? Iya maaf pak, dia gitu doang. Itu pentingnya CCTV itu seperti itu. Makanya CCTV itu harus dipasang di kamar mandi juga, kita pasang, nggak apa-apa. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Takutnya dia tiba-tiba di kamar mandi. Nggak, itu bikin lobang untuk melarikan diri. Ngapain, ini bukan penjara, ini bukan penjara. Karena rumah lu bukan penjara. Keluar tinggal lewat depan aja. Ya kita Buka kan nggak pagar, tahu, keluar. maka antisipasi. Lu banyak baca Bob Napi Badung lu. Waduh, Napi Badung. Kan dia selalu berusaha ngegali tuh. Iya. Udah sipirnya sampai lu cuek aja, bodo amat nih mau ngegali. Dulu ada sebuah komik tuh ya, Iya, komik tuh. namanya Bob Bob Napi Badung. Napi Badung. Iya. Iya. Itu terjemahan dari luar. Barangnya sama agen 212. Sama ini. Yang polisi Ada ya? ada yang polisi gemuk. Oh iya. Terus ada Smurf. Lucky Luke. Lucky Luke. Menembak Lucky lebih Luke. cepat daripada bayangannya Bayangan sendiri. sendiri, benar. Komik-komik Nama zaman kudanya dulu. siapa? Jolly Jumper. Nama itu nggak apa? Yang 4 orang. Ernesto Vargas. Bukan itu Mimin. Oh, itu yang itu bikin Mimin. Mimin. Dia kayak nggak baca apa-apanya. Si Andre orang malah nguap, dia orang lagi ceritain komik-komiknya malah nguap. Gua tuh zaman dulu komik gua apa ya dulu? Tintin. Ya, apa nggak nama-namanya? Tintin di Tibet. Ya, yang suka Tibet minum. Barat. Tebet Bukan. dong. Saharjo. Iya, Yang suka minum siapa namanya? Hah? Yang suka minum kapten siapa? Kapten, aduh, Kapten Morgan. Kapten Morgan. Bukan Mordok. Hadok. Mau Murdok. Hadok yang Murdok mau dietin. Dietin Ah, yang, iya. apa jenggotan ya? Hedok. Profesornya namanya siapa? Profesor Kum ya? Kalkulus. Kum. Dia kan nggak baca. dah. Yang kembar siapa yang kembar? Kembar. Itu Faujan. Thompson. Thompson. Tapi gua banyak koleksi majalah Tintin, buku Tintin. Oh iya. Anjingnya siapa? Smurf. Bukan. Snowy dong. Oh iya, kalau anjingnya yang di Lucky Luke Emang ada anjing? Ada enggak? ada yang anjing selalu ngikutin dia tuh, seneng banget sama dia. Anjingnya si itu juga Dalton bersaudara. Oh iya, Dalton bersaudara. Namanya anjingnya Rantan Plan. Oh, Rantan Plan. Iya. Nama 4 siapa yo? Nama 4 Gue Dalton. gak tau. Apa? Afriel, Joe. Tahu gak sih? Enggak tahu. Dalton bersaudara. Dalton bersaudara. Udah lah ya, enggak Gua usah bahas taunya itu Kus kayaknya. Plus bersaudara, gua taunya. Kalau gua. Enggak usah Kus Plus bersaudara, Kus bersaudara. Oh, aja. iya. Lah Kus Plus itu mau udah. Iya. Itu majalah buku gua dulu itu. Tintin. Lu baca ini Arrow enggak dulu? Baca gua, ini Arrow, nih Carter, baca gua. Waduh. Stensil. Stensil. Ini banyak yang enggak tahu sekarang Gak nih. tahu, gak tahu. Iya, jadi buku. Banyak keluar lagi kok sekarang di sosmed ada tulisan-tulisan itu, tapi di Facebook. Lu di- baca? Dikit. Tapi tadi kan kita ngomongin masalah ART dan Iya, dari mana ngomongin ini Arrow? Jadi kemana-mana. Iya, emang selalu begitu kita bukan. Kalau driver yang aneh. Gue inget dulu tuh kecil ada namanya Pak Pur, supir keluarga gue. Dulu dia jatuh lagi di parangtritis, di atas tebing dia jatuh ke bawah. Nah, Gila nggak? Gila. Lagi foto-foto kemarin juga om gue baru cerita tuh. Aduh. Dia jatuh terus dia kan kita mau nolong bingung ya. Iya. Dia bawa ombak besar tuh naik kepala. Tolong, masuk lagi ke dalam. Tolong. Ini serius, Jadi serius? komedi serius. Terus baru mau tapi dari atas tebing itu kan om gue gimana gitu. Tolong, masuk lagi. Tolong gitu. Akhirnya kegulung ombak. Puff, kita sudah pikir ya udahlah kelar. Meninggal. Sudah nggak berapa lama kita lagi ngobrol-ngobrol,
Dia dari belakang datang, lo masih hidup. Luar biasa ya. Ini namanya miracle, keajaiban Tuhan. Masih gitu lagi. Tolong. Enggak. Terus pada kaget aku, ini ternyata dia berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam, terus dia ke bawah arus, habis itu keluar di belakang gitu. Ih, ngeri banget. Ya, itulah dia, namanya Pak Pur. Sekarang udah meninggal. Akhirnya. Bukan gara-gara itu. Bukan akhirnya dong. Serem amat. Bukan akhirnya, maksudnya meninggal bukan karena tadi gara-gara klub itu bukan? Bukan, ya kan habis itu masih hidup, masih biasa. Iya. Cuma ngomongnya rada ngaco aja. Banyak air. Kalau mau, Banyak air soalnya, banyak air. Iya. Gua ada driver gua Atman, lo juga kenal pasti Nah, yang agak tua. Udah pensiun, itu satu-satunya driver yang akhirnya gua kasih duit pensiun. Karena gua berhentikan pada akhirnya karena umurnya tuh kayaknya udah terlalu tua untuk nyetir. Benar. Orang tidur mulu kalau udah di tol. Iya. Gua kan kaget ya. Ya nggak apa-apa dong, orang tidur kok lu salahin sih. Bahaya tapi Lagi kan. nyetir. Lagi nyetir bahaya. Gue tuh kalau udah dia bunyi cetok, gue kan selalu duduk di samping, nggak pernah di belakang kan. Kalau Itu bini lu lagi nyentil palanya, cetok. Bangun. dia nyabut-nyabutin rambutnya. Oh, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Wah, serem banget. Serem banget, sampai pitak-pitak palanya lu bener lu cabutin sama dia. banget. Tok sampai bunyi gitu. Aduh, baru ya dimelek lagi. Ya Gitu. ampun. Orang gue tawarin, Pak saya aja Pak udah yang nggak saya bisa kan gitu kalau Itu kalau gue gengsi. bisa ambil kesimpulan tuh akar rambutnya kuat juga ya, bunyi tok. Iya. Bayang nggak? Iya sih. Bunyi tok, tok, Iya. tok. Itu berarti kan akar rambutnya kuat banget. Kalau udah dia begitu, wah udah ngantuk dia. Tapi udah akhirnya lu pensiun kan? Gue pensiunkan. Nah, bicara soal gitu tuh gua security kalau gua. Lu masih mending supir, gua security. Gua punya 2 security. Namanya Pak Suradi, umurnya 73. Wow. Dan satu lagi Pak siapa namanya gua lupa. Rantan Plan. 60. Bukan itu anjingnya. Oh, iya. Tiluk. Maaf. 68. Jadi 2 security gua tuh tua-tua semua. Iya. Sebetulnya gini, itu gue udah nggak mau memperkerjakan dia, tapi karena dia udah tua masih kepengen ngebiayain Iya, anak-anaknya. iya. Jadi gue lebih kepada kayak ya udahlah gue sedekah deh buat dia. Iya. Temen ya gitu, Masya Allah. ngeri banget kan punya security kayak gitu. Berapa kali gua pulang ini syuting. Jangankan dia tidur. Umur 73 aja jadi security udah ngeri. Iya, jalannya udah begitu gitu kan. Ini gimana kalau misalnya ada maling gitu kan? Terus gue pernah tanyakan, Pak, Bapak nih sebenarnya masih kuat kerja nggak? Masih Pak. Bukan Pak, kalau Bapak ada maling gimana Pak? Ya saya suruh masuk aja. Gak apa-apa. Gimana sih, Iya, Pak? ya gimana? Namanya juga. Ya namanya gimana? Diajak berantem juga susah. Ya nggak apa-apa Diajak itu. berantem, Ya. diajak berantem juga pasti Nggak kalah. mungkin, pasti kalah. Iya kan? Iya. Daripada saya kenapa-napa. Iya, benar. Keluarga Itu- saya nanti gimana? Itu Ya, saya- keputusan yang bagus. Keputusan yang baik menurut saya suruh gua. masuk aja. Itu bijak Pak. sih menurut gua. Iya. Gue mau lawan orang tua, Iya, iya kan? benar. Gitu. Ya, akhirnya gua berhentiin juga akhirnya. Kasihan juga udah 73. Oh, akhirnya berhenti, tapi dipensiunkan kan. Jadi kalau buka pagar gua kan berat tuh. Setiap gua masuk, Tindin, dia buka pagar gak kuat, supir gua yang buka gitu. Jadi cuman gaya aja gini. Tapi sebenarnya cuman gaya mau buka tapi nggak bisa ngebuka. Biar kelihatan kalau dia Dia kerja. gitu. Selama dia bertugas pernah ada kejadian nggak maksud maling atau orang apa hilang apa? Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin karena maling juga kasihan ya. Begitu berhadapan, aduh, Ini kayak nggak, security-nya jangan begini. deh ya. Jangan deh. 73. 73 loh, bayang. Supir gue Jasiman ini luar biasa, jasanya besar. Oh itu yang ada di konten itu? Iya, Itu gue pernah ditinggal di Indomaret. Gila nggak lu? Naik Alphard kan ya, kan di kursi belakang, buka pintu kiri, gitu kan, gue keluar, nyari barang gue, nyari apa lupa, minyak kayu putih, Obat. alkohol, nyari alkohol, Iya, buat alkohol Caca. 70% buat Caca, udah gue masuk, nggak ada kan, jadi Alfamart sama Indomaret sebelahan tuh, akhirnya gue pindah ke Indomaret, gue ngambil barang lagi di mobil kan, Pak, buka pintu yang kanan kan, ambil barang, gue ke Indomaret, saya kesana dulu ya Pak, ya udah, gue pas keluar dari Indomaret, nggak ada mobil gue, lah kemana ya mobil gue ya? Hilang mobil gue, kata lah Mas mobil saya mana, gue tukang parkir, lah tadi pergi Pak, kok pergi, handphone gue di dalam mobil, jadi gue nggak bingung mau ngapain ya, pusing nggak lo, gue nih jam 1 pagi lo, Saya bayangin. gimana? Kok dia pulang ngapain? Dia pikir lu udah masuk. Dia pikir gue buka pintu itu, gue dipikir gue masuk, Oh enggak, kan gue buka pintu kiri keluar, gue masuk ambil barang lagi, gue ke Indomaret, dia pikir gue masuk tuh, Oh dia dia keluar udah. Terus gue bingung, gue pakai apa coba? Wah tadi belum pulang, Mas foto dulu boleh nggak Mas, kata tukang parkir, pakai disuruh foto lagi, lagi panik gue. panas di foto ya. Tapi dia nolongin akhirnya, Mas pinjam handphone saya aja. Gue telepon bini gue, nggak diangkat-angkat juga, udah tidur kali ya. Udah akhirnya gue bingung banget, udah saya naik ojek aja deh Pak, gitu. Naik ojek, udah akhirnya ada ojek nganggur, gue langsung masuk. Pas gue naik ojek jalan nih, sopir gue liat, jadi berpas-pasan gitu. Lu balik lagi. Sampai rumah gue tunggu di depan rumah aja. Oh siap-siap mau dimarahin. Marah, dia buka jendela. Pak, saya kira udah masuk gitu doang.
Jadi katanya menurut penuturan dia tuh berasa aja si Desa udah masuk belakang, Lu jadi bayangin dia nggak, jalan. Di waktu di jalan tuh dia ngapain? Iya ya udah. Kira-kira mungkin dia ngobrol sendiri kali ya. Iya kali. Umur berapa Pak, tuh dia? Udah 52. Oh iya udah Pak, segitu sih. gimana udah dapat Pak callnya? Dipikir gue jawab kali ya, atau dia mungkin tidur kali ini ya. Bapak lagi Santai tidur lah nih, gitu santai ya. aja. Dia nyadarnya begitu di rumah, dilihat spion, kok nggak ada. Dilihat belakang nggak ada, baru dia Baru dia nyadar, balik panik, lagi. balik lagi. Ada lagi driver gua namanya Pargu. Oh, yang joget TikTok itu. Bukan Pargo itu, Oh, itu Pargo. Pargo. Pargu. Ini orang setiap gue tawarin masih mampir di mana sekeluarga besar mau makan, mauan dulu. Iya bagus dong. Ya tapi maksud gue lo lihat loh, ini restoran mewah. Gue kan cuma basa-basi bro. Ini orang- mau. Ya lu gak usah nawarin kalau gak mau. Ya kan Atau lu gua- bilang Bapak makan di sana ya gitu. Maksud gue Iya. lo nggak usah Pak, saya di sini. Supir kan biasa gitu dong. Udah Pak biar saya nunggu di mobil aja. Ini mauan lo. Masuk ke restoran mana mau ngikut. Bangsat tuh. Ya gak apa-apa, kenapa sih? Iya nggak usah gitu lah. Ya lu jangan Kalau nawarin cuman gua. ya sekali dua kali oke. Ini tiap gua aja mau. Itu gua mau. Ya lu kalau tahu itu restoran mewah, lu bilang Iya. sama saya, Bapak makan, saya kasih duit ya Pak buat makan di luar gitu. Saya makan dulu gitu. Mauan banget. Daripada lu bilang lu tawarin tapi lu ujung-ujungnya begini, nggak baik juga buat lu. Gue beli nih KFC ini drive thru. Anak gue pulang sekolah. Beli terus nawarin, Pak mau Pak? Mau? Mau gitu? Mau begitu? Mau lagi mau. Besok-besok gue gak tawarin. Terus dia ngomong gini, saya gak ditawarin Pak. Gitu. Kurang ajar kan tuh. Payah deh. Payah deh. Aduh. Lu ada driver gue yang cabul juga tapi itu dulu kita nggak sebut namanya lah ya. Iya. Katanya suka mamerin itu Alat kelaminnya ke mbak gue. ke mbak-mbaknya. Cuma kan CCTV gue kan ngumpet, jadi nyari tempatnya nggak kena suara CCTV. Mbak gitu gue sih. pada ngomong iya. Ngapain sih penyakit tuh berarti itu? Iya. Enggak bagus kok bentuknya masih sehat. Bukan maksudnya. Apanya? Kebiasaannya dia penyakit Oh, itu. Iya, memang kan banyak orang kayak gitu. Kacau itu. Eksibisionis. Iya, jangan kayak gitu loh. Gak boleh kayak gitu. Lu pernah gak pembantu sama supir pacaran di rumah? Ke gap. Enggak, Oh, gua enggak pernah. Wah, gue pernah dua-duanya gue pecat tuh. Ya kenapa? Ya, begituan di tempat gua. Oh, begituan sampai. Di Gua nggak tahu kamar lu lagi ya? Enggak, cuma maksudnya mereka berduaan gitu kan. Ya nggak apa-apa Kan dong. nenek bilang itu berbahaya. Iya, itu kan lagu. Tapi tetap aja berbahaya. Ngebahas soal nenek lu nih. Waktu itu nenek lu dia Kok ke nenek gua lagi? Ini udah episode berapa masih nenek gua terus lu? Sorry, Pak. Apa kita undangin nenek gua kemarin? Enggak, ke pacarnya Iya, enggak apa-apa. enggak apa-apa dong, Dri. Iya, Kecuali dia sudah punya pasangan masing-masing, udah nikah, terus mereka berbuat Iya. begituan ketahuan di tempat lo. Nah, Ah. itu baru salah. Kenapa salahnya di mana pacaran? Iya. Maksudnya itu udah jam istirahat, jam 1:30 malam. Di dapur berduaan, kan berbahaya. Nih, mereka udah nikah belum? Belum. Enggak apa-apa. Masalahnya Yang apa? satu sih janda. Iya, masalahnya apa? Ya enggak masalah buat gua. Masalah lah itu rumah gua, lu jangan gitu di tempat gua. Kalau mau di luar. Kata siapa dia gituan? Ya nggak tahu sih, cuman Nah. kan lu pikir aja 1:30 malam berdua-duaan di dapur ngapain? Cari makanan, lapar perutnya, lagi bikin mie kali. Ya tapi kan di dapur gelap gitu. Iya juga sih kalau Iya, gua nggak bisa karena gua nggak takut kalau dia berbuat sesuatu rumah gua jadi Nggak berkah. nggak berkah. Berbuat apapun harus di luar dong, ya nggak Di di rumah. luar, jangan di rumah gua. Lu juga gitu ya? Enggak dong, gua. Kok jadi ke gua sih. Iya, bukan. Gua nanya maksudnya. Gitu loh. Apapun boleh tapi jangan dilakukan di rumah gitu. Jangan. Oh, iya, iya. Nah ini pentingnya CCTV ini beneran. Kayak Desta tadi sampai anak-anak ada yang dipukul itu. Ya, itu bahaya. Ya, maksudnya itu jadi tahu kita. jadi Itu tahu. pentingnya. betul. Lu pakai CCTV di rumah kan? Pakai. Pakai bener itu harus- Pengawasan. Pengawasan. Tapi di kamar tidur lu ada CCTV nggak? Nggak ada. Enggak ada gua kamar nggak tidur. boleh, gua. nggak boleh. Nggak boleh. Ya kalau lu berbuat sama istri lu masa masuk ke dalam kamu tuh ada pihak ketiga pasti. Nah anak gue si Kenzi, gue pasangin CCTV di kamar. Terus Menurut kalian itu boleh nggak? harusnya sih enggak. Hah? Itu Kalau privasi enggak, anak. kalau dia masih udah usianya udah remaja sih enggak. Iya. Kalau masih kecil-kecil perlu dipantau. Nggak masalahnya. Dia itu kan main game nih. Iya. Gue tuh suka gini. Nih anak waktunya istirahat, dia bilang istirahat ternyata nggak begadang. Gue lihat di CCTV. Dan dengan begitu gue bisa warning ke dia. Kamu nggak tidur ya? Enggak, lu harusnya cek dengan ketok sih, bukan dengan CCTV. Itu sudah melanggar privasi. Ada hukumnya. Apa itu hukumnya? Hukumnya barang siapa yang memasang CCTV di kamar anaknya yang sudah remaja. Nggak boleh ya? Umurnya berapa? Kenzi kalau 2009 tuh berapa ya berarti? Waduh, dia nggak tahu umur anaknya. 11 ya? Ya 12 ya. 13, lahir 13 tahun. Oke lah. 13 masih boleh ya pakai berarti? Masih oke ya? 15 mungkin gue cabut itu ya? tergantung sih Ya masing-masing. tergantung lu gimana ini. Kalau gue sih enggak. Nggak. Kalau masih kecil-kecil gue pasti pasang.
Gue aja gak risih karena pasang di kan mertua gue sering nginep ya di kamar anak-anak. Kamar tamu. Gue pas lagi liat CCTV lagi ganti baju, gue kan kaget ya. Waduh, ini gimana ya? Karena langsung gue matiin, gue takut. Tapi enggak CCTV dong. Pernah buka pintu, memang dia lagi ganti baju juga. Gue kaget, mami, gue bilang kayak gitu. Dia orangnya ganti baju mulu kayaknya. Iya, Dia mau apa insecure kayaknya. Iya, orang sering di ruang tamu, di kebun juga sering. Kayak mobilnya ganti baju deh. Gampang basah, panas kan. Ya, tapi bagaimanapun juga kelakuan aneh-aneh, kelakuan yang tidak mengenakan. Orang yang berjasa itu berjasa banget. Tadi kan kita bicara yang jelek-jelek. Yang berjasanya apa? Pernah ngalamin apa? Sampai dia mungkin membantu lu ketika lu kenapa? pernah waktu itu mobil gue sempat kecelakaan di jurang, di pinggir jurang gitu. Udah dia keluar dari mobil, dia langsung megangin mobil gue gitu. Wah, luar biasa sekali. Enggak, itu Marvel apa gimana? Dia narik mobil gue, dilempar ke jurang sama dia. Dia masuk MCU kayaknya tuh Marvel. Iya. Enggak, kalau mbak gue sih kayak mbak gue yang sekarang, Mbak Mari kan udah sekitar 7 tahun. Oh, lama ya? Lama. Dan dia orang yang sangat cekatan sekali menurut gue. Mbak gue yang sekarang adalah mbak yang terbaik yang pernah gue dapatkan. Cuman kan dia pasti akan menikah, pasti akan membentuk keluarga. Enggak, mbak gue sudah menikah. Udah, Lo udah kalau 2 kali. disuruh pilih punya mbak, mending yang masih single atau yang udah menikah? Yang udah menikah gue. Kalau masih single tuh kadang-kadang dia mau nikah pasti langsung pergi kan. Biasanya gitu, Udah udah cocok nikah, nih. udah cocok nikah, udah gak balik lagi tuh. Iya. Gue sih menikah, gue udah menikah. Iya. Menikah kadang-kadang alasannya, oh suami saya gak ngizinin, anak saya sakit. Iya, itu juga. Alasan juga. Konsekuensi udah. Alasan Gue juga. menikah tapi bermasalah sama suaminya. Jadi kan Susah banget kriteria nyari yang udah menikah tapi lagi bermasalah. anaknya sudah besar gitu. Udah bisa kerja. Gue Mbak Emar ini kebetulan udah nikah 2 kali. Yang pertama dia gagal, yang sekarang Doyan ya. ya cuma 2 kali bro, yang 7 kali juga ada. Ada. Gue Iya. pernah membantu ya. Baru abis cerai sama suaminya, kayaknya depresi, tiba-tiba kesurupan di rumah gue. Wah, ini kacau lagi nih. Gue ngeri, gue pikir di rumah gue ada setannya kali kan. Wah, teriak-teriak gue apa panggil tetangga yang bisa dipencet kakinya. Kita lihat nih, ini orang kesurupan bener Apa cuma bohongan? atau bohong. Karena kadang-kadang yang orang depresi pura-pura Iya, kesurupan. Bukan soal kadang sugesti juga. Sugesti kan? juga. Kayaknya kalau kesurupan dipencet sadar dia. Berarti apa? Berarti dia bohongan. Lah. Karena dia stres. Jadi meluapkan stresnya gitu. Iya. Kalau kesurupan beneran dipencet kakinya? Nggak bakal sadar. Oh gitu. Dia pencet kakinya dia apa sih maksudnya? Jempolnya. Sakit gitu maksudnya. Sakit. Nggak bakal terasa kalau kesurupan mah. Lah kalau dipencet pakai tangan, pakai tang kalau mau. Cabut kukunya. Jahat banget anjing. Gitu. Nggak, tapi kalau dipencet kukunya emang sakit ya? Ya sakit lah namanya di itu kan. Iya Nah, sih. dia sadar baru. Dulu mak gue cerita tuh Ternyata kecil. ini gue belum selesai nih. Oh, sorry. Maaf. Gimana? Terus ada tips katanya kalau mau ngelihat ini orang kesurupan bener atau enggak, telanjangin. Kalau ditelanjangin dia malu, berarti dia bohongan. Kesurupannya. Wah, itu mah Tapi kalau niat. ditelanjangin dia tetap nggak malu, berarti benar-benar kesurupan. Orang kenapa sih pakai Ternyata gue tanya mbak-mbak ini, begitu dia udah sadar, kamu benar kesurupan apa kemasukan setan? Dia baru cerita enggak, dia rupanya depresi. Begitu dia cerai sama suami, anaknya dibawa, dia bener-bener dia udah kehilangan Stres. anak, stres. Udah boleh ngomong belum? Udah. Udah. silakan. Dulu mak gue tuh kecil. Iya. Mbaknya di sebelah sumur kesurupan. Nah ini lu diceritain mak lu, berarti lu ngajak sih langsung dong. Enggak. Nah. Ya kalau mak gue masa bohong sih. Iya Lu ngatain mak gue pembohong apa gimana sih? Kali mak lu ingin menghibur. Enggak ini mak gue cerita serius dari keluarga dia. Mbaknya kesurupan terus dia orang Jawa tiba-tiba bisa ngomong Sunda. Nah itu gimana penjelasan itu? Gimana? Dia orang Jawa. Dia nggak bisa ngomong Sunda sama sekali. Nah. Tiba-tiba dia nyerocos ngomong bahasa Sunda. Wah, itu kesurupan tuh. Nah itu bedainnya tuh. Itu kesurupan. Oh gitu ya. Nggak dipencet jempolnya tapi cuma ngomong doang. Kayak kurang menarik ya. Cari yang lain aja ceritanya nih. Lu cerita aja. Dan gue nyasin sendiri juga gitu ya. Gua besar dulu di Kayu Manis. Oh, Cepaka Putih sana, Kayu Putih. Bukan dong, Bukan, rel, kayu. rel. Dekat Salemba. Romaun. Dekat Salemba. Salemba. Kereta Kayu Iya, Manis. Kayu Manis. Rumah Mindro tuh. Oh iya. Rumah Mindro dari sana rumahnya. Iya. Yang apa? Pompanya masih pompa dragon. Ya, gue ngalamin juga itu Pompa mandi dragon di situ. tuh. Iya. Jadi mandi apa gue kadang-kadang dimandiin sama bukan mbak sih dulu kayak sepupu-sepupunya atau sepupu jauh nenek-nenek gua gitu yang masih muda-muda datang ke Jakarta ditampung. Jadi mereka kerja buat nenek gua. Mandiin lu. Mandiin gua gitu pakai pompa dragon. Pakai ember lu tuh ya, ember. Iya, ember bener. Iya. Kadang-kadang kita di kalau
masih kecil kan Yang masuk ke dalam masuk ke embernya. dalam ember terus Iya, dipompa. pompa. Masuk ke ember tuh atasnya dikasih plastik kencang gitu ya kan. Iya. Nah, itu pembunuhan dong. Ih ngerasain ya kita dalam ember dulu ya. Iya, itu seru loh. Seru banget itu loh. Ngalamin gua. Masih ada ngalamin. sih sekarang? Baunya beda, bau airnya. Iya. Bau air tanah gitu ya. Bau air tanah, besi, iya. ada besi. Ada besi-besinya gitu. Betul, bau. karena kecampur sama pompanya kali. Iya. Enggak emang Emang air tanah kan begitu. Karena bau Mengandung. tanah, bukan bau besi. Itu berarti pompanya tuh ada kayak karat-karat deh. Kemasuk Iya kali saring ke bisa juga ya. embernya. Bisa Iya. juga. Lu masih ada pompa dragon? enggak ada. Tapi anak sekarang udah nggak ada kali ya. Udah nggak Dia mandi pakai pompa dragon. Itu luar biasa senangnya loh. Uh. Di bawah pompa tuh karena nggak pakai ember juga kita langsung Iya. dimandiin. Waduh. Itu cara mancingnya gimana? Masukin airnya ke atas kepalanya tuh. Iya, benar. Iya, Benar. ember Kepalanya, kepalanya iya. masukin tuh, baru sambil pompa. Iya, Iya. iya, iya. Biar Gila ya. kepancing. tuh. Lo pernah nggak ngeliat kakek lo dipompa sama neneknya? Sama neneknya. Kok sama neneknya? Sama nenek. Kakek lu dipompa sama neneknya. Lu main enggak? Kakeknya. Terus neneknya lagi tuh. Neneknya lagi. Bapaknya berarti. Berarti tua banget ya. Kakek lo dipompa sama neneknya. Kakek lu dipompa sama neneknya. Itu nenek-nenek juga iseng banget. Iya, Udah iya. tua banget masih mompa-mompa. Masih pompa-pompa juga. Kacau. Kalau sekarang starter, istilahnya starter. Tahu pernah nggak starter? Gimana tuh? Yang biji lu kaki lu ditarik terus dia Pernah. Temen lu kan pada usil tuh kayak gitu. Pernah. Kalau gue biasa kan orang pada teriak-teriak. Gue malah ayo. Aduh masa kecil. Mungkin masa kecil Berarti kita. paling lama ART di rumah tuh berapa tahun kalau lo? Gue sekarang Berapa bertahan udah lama banget, dia sekitar 7 tahun. 7 tahun. Lama. Ya sama gue Mbak Man itu 7 Gua tahun. tuh paling trauma kalau udah lebaran nih, mau lebaran. Oh iya benar. Nah Mbak gue gak pernah pulang. Alasan mau pulang kamu ntar nggak balik lagi. Nah itu, nah kalau Mbak Gul semuanya tiga-tiga nggak pernah pulang, jadi mereka ambil infal, baru mereka pulang. Jadi mereka nggak rame, tapi mereka ikut lebaran, tapi dapat duit sama nggak dapat. Tapi kan tetap pulang. tetap pulang. Pulangnya nantinya. Iya, tapi tetap tetap pulang. pulang. Itu yang kita khawatir. Ya dia masa nggak balik lagi. mbak setahun nggak ada pulang. Iya. Cuma kan kita pasti. takut gitu. Enggak Mbak, gue nggak balik lagi. Dan banyak ART ini juga punya sindikat. Ada benar. Banyak. Benar. Kerjasama sama yayasan. Betul. Jadi nanti begitu dikerja sama kita nih 3 bulan tiba-tiba dia Minta pulang. Kita udah kasih duit ke Kita yayasan kasih duit, kan. ya duit tebusan Benar juga lu. Nanti abis itu dia minta izin, kita nggak kasih dong, minta Iya. ganti, tiba-tiba dia kabur. Walaupun kita ada perjanjian sama Iya. yayasan 3 kali kan. 3 kali. Heeh. Nggak benar diganti, juga lu. kabur nih. Dan Habis- itu hampir semua dari itu pasti cepet. Iya, dia kabur nih. Berarti dia udah dapat duit tebusan kan? Betul. Kabur, nyata balik lagi ke yayasan. Iya. Nah, ada, sama ada. yayasan masukin lagi kemana? diiniin Yang lagi penting deh, yayasan dapat duit tebusan aja terus. Iya. Sementara itu dikelola, kabur ntar 3 bulan kabur. Mafia. Nggak Mafia. semua, biasa. tapi ada. Tapi Iya, ada, iya, iya, pernah oknum yang begitu. Mbak gue tuh sekarang gue tanam chip di punggungnya. Jadi gue masukin mesin itu ya. Mesinnya gede, itu satu kayak segede radio zaman dulu lah. Oh, gede banget ya, gede banget. Jadi kok jangan agak bongkok tuh mereka. Kenapa kamu gitu ada chip di kepala saya Pak? Jadi kalau mereka kabur kemana gue bisa deteksi Iya, dari kan handphone. kenapa disebut chip? Karena kecil ya. Kalau Karena gede kecil. gitu kan nggak mungkin disebut chip Itu lagi. bukan chip namanya. Iya. Itu bedanya. Gede karena gede kan, karena gede. Betul. Emang enak kalau orang nggak puasa ya. Iya, iya. Ngomongin Iya, teknik. Jangan sembarangan ya orang. Iya. Dia puasa. Oh puasa. Puasa. Gua kira Sampai enggak. jam 10 tadi kan puasa. Sampai jam 10 pagi tadi. Oh, enggak dong, habis sahur tuh gue jam 6 makan. Enggak lah, puasa lah. Jangan kayak begitu lah ya. Lo tau nggak artis ada yang kerja sama gue lo. Hah, serius lo? Artis. Aduh, ini kalau ngomong telepon akhirnya gue bongkar sekarang nih. Aku tahu. Siapa? Tono. Bukan. Melvin. Gue tanya lagu ini siapa nyanyi? Seharusnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku bila Ah itu sih ini dong. takkan ku sia-siakan. Anang. Firman. Oh iya Firman. Nah, dia kerja sama gue sekarang. Firman. Hah? Lo gak ada yang percaya kan? Cuma gue gak mau ngomong aja. Nih gue teleponnya. Dia satpam gue. Oh iya. Iya. Video call nggak bisa. Boleh. Nggak usah, ini nggak usah dulu. video call. Jadi kita tahu beneran kitanya Kan bisa. selama ini dia nggak ada kabar kan, hilang kan. Si Firman ini kan jarang kita dengar kan. Kegiatannya apa? Dia sekarang kerja di Firman Gua. Idol kan. Iya, kamu segalanya. Iya tahu. Vokalisnya Kamu The Fly. gila. Oh iya, Iya, seperti di iya, Voice to Bang. Fly. Ah. Man, Iya Pak, gimana di rumah aman? aman Pak. Itu yang ojek online udah datang belum? Belum Pak, belum. Belum. Man, coba tolong nyanyi lagu yang hits yang dulu, Man. Sesungguhnya yang itu. Ku tak bisa, coba, Man. Dari sejujurnya ya. Iya. Sejujurnya ku tak bisa Keren. Terus
Hidup tanpa ada kamu, aku gila. Terus takkan Aku sia-siakan kamu lagi. keren man, keren. Kayak bukan ya. Pak Haji. Makasih ya, Pak. Ya. Kayak bukan. Makasih, Pak. Ini Desta sama Vincent nggak percaya kalau kamu kerja sama saya. Oh, enggak, udah lama saya sama Pak. Berapa lama man? Siapa? Udah mau hampir setahun, Pak. Ini Firman Idol bukan? Iya, Pak, benar-benar, Pak. Benar tuh, kan nggak bohong, benar. Dulu sama The Fly siapa nama gitarisnya? Waduh. Siapa ya? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Orang kok bohong ya. Ya, ketahuan. Ketahuan man. Ketahuan man. Suaranya aja. Lu lupa sih gitaris The Fly. Aduh, salah deh kita deh. Suaranya aja belepetan begitu. Padahal udah dapat hadiah lo. Aduh, sorry man. Aduh. Orang kok bohong. Lu nanyanya ke situ ya dia kasih Firman Idol lagi. Aduh. Suara bisa. Dangdut banget Suara suaranya. belepotan gitu. Oke lah kalau begitu, kayaknya sudah cukup bagaimanapun Sekali juga. kita berterima kasih ya Ya, sama berterima orang-orang yang kasih. pernah Gua mau ngucapin terima kasih sama Firman. Oke. Tadi ya sama Firman. Walaupun Security baru setahun. Walaupun baru setahun dan dia orang dedikasinya luar biasa sama